Hai Positive People, kita melanjutkan kembali seri pengajaran kita dalam Markus pasal 1. Kali ini kita mengambil ayat 40-45 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahu apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Orang kusta adalah orang yang menderita. Di satu sisi dia sakit secara fisik, di sisi lain dia tertekan secara kejiwaan. Dia tertekan karena orang kusta tidak boleh tinggal dengan banyak orang, diasingkan, dikucilkan, diisolasi. Karena pada zaman itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Mereka tidak diperbolehkan memotong rambut, mereka tidak diperbolehkan memakai baju yang baik, melainkan harus memakai baju yang compang-camping seperti gembel. Dan kemanapun mereka pergi harus menutupi mukanya sambil berteriak, "Najis, najis, najis." Hal ini membuat orang kusta sangat menderita, karena selain tubuhnya sakit, jiwanya pun tertekan. Orang kusta tidak boleh mendatangi orang biasa, karena apabila orang kusta ketahuan mendatangi orang biasa, maka ia akan ditarik keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Tetapi bila kita lihat di ayat 40, seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus bukan hanya menerima kehadirannya, tetapi Yesus juga menyembuhkannya. Dari perikop ini kita akan belajar bagaimana meraih mujizat Tuhan. Yang pertama, untuk meraih mujizat Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan akalmu yang terbatas, otak kita yang sebesar kepal tangan kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan kesulitan ekonomimu. Mungkin kau utang sana utang sini. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan segala penyakitmu. Mungkin kau divonis sama dokter gak mungkin sembuh lagi. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan persoalan rumah tanggamu yang sedang ada di ambang perceraian. Yang kita perlu lakukan, mari mempercaya Tuhan sepenuhnya, bahwa Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup untuk memberikan rancangan yang terbaik bagi kita di hari akan datang. Saya bersyukur orang kusta itu tidak banyak berpikir dengan akalnya. Bagaimana ya kalau Yesus tidak menyembuhkan saya? Bagaimana ya kalau Yesus tidak menerima saya? Bagaimana ya kalau saya itu diseret sama orang-orang banyak di luar kota dan dirajam sampai batu sampai mati? Yang orang kusta ini lakukan, dia tidak batasi pikiran negatif. Dia tidak batasi dengan kata-kata intimidasi orang. Dia keluar dari comfort zone-nya, keluar dari rumah dengan segala resikonya, dan datang kepada Tuhan. Dan dia memperoleh mujizat Tuhan. Ini yang setan selalu coba untuk mempengaruhi pikiran kita, untuk melemahkan kita punya semangat. Kamu tidak akan mungkin bisa sembuh, dosamu terlalu banyak, keadaan ekonomimu terlalu parah, rumah tanggamu tidak mungkin bisa diselamatkan. Mari kita singkirkan sebentar pikiran kita yang terbatas. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga waktu kita tidak membatasi kuasa Tuhan, kita mempercaya dengan iman yang teguh bahwa Ia mampu melakukan mujizat, maka kita akan meraih janji yang besar untuk kita. Tuhan
yang mampu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir 400 tahun lamanya, maka Tuhan yang sama sanggup mengeluarkan kita dari belenggu sakit penyakit. Tuhan yang mampu membelah laut Teberau untuk menolong bangsa Israel dari kejaran tentara Mesir, maka Tuhan yang sama mampu untuk menolong kita dari persoalan rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kita perlakukan adalah mari mempercayai kalau mujizat yang lebih besar aja dia sanggup lakukan kepada bangsa Israel dan kepada orang-orang yang ada di Alkitab, maka Tuhan yang sama juga akan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang kedua, bagaimana meraih mujizat? Merendahkan diri dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Ayat 40, seorang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang yang berlutut dan memohon pada zaman itu sebenarnya ia merendahkan diri lebih daripada seorang hamba. Kadangkala pada saat kita berdoa, mohon kepada Tuhan, kita coba lagi paksakan Tuhan. Jika doa kita gak dikabulkan, kita seringkali marah, kecewa. Kenapa Tuhan tidak bikin mujizat? Membuktikan kau masih ada keangkuhan. Kau tidak memiliki sikap seorang hamba. Seorang hamba dikasih gak dikasih, dia tetap bersyukur, dia tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, kita perlu belajar merendahkan diri. Merendahkan diri artinya berlutut dan memohon. Meletakkan segala keegoisan kita, ego kita, meletakkan segala kepantasan kita. Kita berkata kepada Tuhan, saya hanya bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tanpa Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita perlu merendahkan diri dan memohon. Cepat atau lambat Dia akan menjawab doa kita. Jika doa kita belum dijawab, atur ekspektasi kita agar jangan mudah kecewa. Jika doa kita dijawab, tetap rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan berikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Jangan sungkan-sungkan untuk bersaksi bahwa Tuhan memberikan jawaban doa untuk kita. Yang ketiga, bagaimana meraih mujizat? Mempraktekkan apa yang kita mengerti. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang kusta ini mengerti bahwa Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Ia mulai mempraktekkan apa yang dia mengerti dengan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Seringkali kita tidak mempraktikkan apa yang kita mengerti. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama seperti tubuh tanpa roh tidak akan mungkin bisa hidup. Jadi doa harus disertai dengan perbuatan. Percaya harus disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan yang kita praktekkan, firman Tuhan yang kita mengerti, ketika kita lakukan, maka kita akan meraih mujizat Tuhan. Jika engkau mengerti pengampunan bisa menyembuhkan, yang kita lakukan adalah ampuni, putuskan untuk memberkati, untuk mengasihi, praktekkan. Jangan lagi tinggikan egomu. Jangan lagi sampai engkau berkata, udah sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni. Firman Tuhan yang kita mengerti, lakukan, maka kesembuhan akan terjadi. Jika engkau mengerti doa mendatangkan mujizat, seranglah jadwal padat kita dan mulailah berdoa. Jika engkau mengerti bertobat mendatangkan pemulihan, ya jangan lakukan dosa lagi. Saya teringat kemarin akhir tahun, di bulan Desember akhir, saya kena COVID. Saya sakit kepala, ngilu-ngilu, dan kemudian saya batuk-batuk. Dan kemudian saya dites, saya positif COVID. Saya langsung ketika tahu dan sadar saya COVID, langsung saya mulai memperkatakan dengan iman apa yang saya mengerti, firman Tuhan yang saya mengerti. Saya perkatakan, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya sudah pulih. Dan saya mulai menyembah Tuhan dengan lagu-lagu kesembuhan. Saya mulai baca firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan saya mulai ambil waktu banyak sama Tuhan. Puji Tuhan. Selain obat harus dihabiskan, kemudian kami lakukan apa yang kami mengerti. Kurang dari 2 minggu kami dites lagi. Ternyata hasilnya negatif. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
Jadi kita belajar hari ini bagaimana meraih mujizat. Yang pertama, jangan batasi kuasa Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri dan sungguh-sungguh memohon kepadanya. Yang ketiga, praktekkan apa yang kita mengerti, maka mujizat akan datang dan hadir sekalipun sulit untuk dimengerti. Live a better life. God bless you. 3 hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. 3 hal ini tuh yang paling bikin gak tahan. Yaitu 1, kalau sampai orang gak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang gak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit gak bisa berobat. Meninggalkan kenyamanan hidup, mengikuti panggilan hati, mengandalkan Sang Pencipta, berjuang membangun negeri. Journey Tangan Pengharapan Special Edition. Henny Christianus, the founder. Grow in Love.